selamat pagi sahabat Mirai Aset semua. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai report bulanan kami tentang batu bara, di mana yang kami overall melihat sebenarnya untuk volatilitas dalam harganya ini sudah mulai kelihatan pressure-nya ini akan termoderasi ke depannya, dan kemudian kita juga akan melihat sebenarnya seperti apa outlook-nya untuk demand-nya ke depannya. Next. Ya, jadi seperti yang kita sudah sampaikan, kita tahu juga bahwa sebenarnya untuk China sendiri telah mengimpor batu baranya, terutama untuk thermalnya secara signifikan ya dari awal tahun, apalagi kalau kita melihat dari bulan Maret sampai dengan bulan ini. Jadi memang ini alasannya seperti yang terlihat di dalam grafik ini, kita melihat sebenarnya faktor utamanya adalah electricity demand yang sebenarnya juga sudah mulai picking up mulai dari bulan Februari kemarin, yang memang salah satu alasannya itu adalah didorong oleh household consumption, terutama untuk air conditioner yang memang meningkat juga karena atas dasar memang sebenarnya dilihat dari cuaca sekarang ini di Cina sendiri memang mengalami peak temperature yaitu di 37 derajat, dan ini juga level yang lagi tinggi-tingginya dibandingkan dengan beberapa tahun ke belakang, yaitu di level 35 derajat. Jadi memang ada cuaca yang cukup lebih ekstrim terkait dengan panasnya di Cina sekarang. Makanya kemudian electricity-nya itu juga dibutuhkan lebih banyak lagi untuk air conditioning, sehingga memang juga dari demand dari coal-nya itu juga untuk power generation juga meningkat. Next. Ya, terkait dengan India sendiri, memang kalau misalnya kita melihat India, jadi terlepas dari yang kemarin kita bilang ada kekhawatiran di tengah musim hujan, ternyata memang India masih manage untuk memproduksi coal dan juga meningkatkan inventory-nya dengan cukup baik. Dimana kalau misalkan di bulan kemarin, di bulan Juli ini, itu di inventory-nya juga masih tumbuh dengan sebesar 24% secara year on year menjadi 33,5 juta ton, dan juga produksinya masih tumbuh 9% secara year on year menjadi total sampai dengan bulan Juli itu di 260 juta ton kisarannya. Dan memang ini juga secara garis besar seperti yang kita sudah sampaikan di bulan lalu, bahwa memang dari pemerintah India sendiri ini juga masih terus akan meningkatkan produksi dan juga inventory daripada thermal coal-nya di power generators, karena memang asumsinya di tahun ini juga consumption daripada electricity-nya itu juga akan meningkat. Next. Kemudian dari Vietnam sendiri ini kita melihat dari sudah mulai melihat adanya extreme heat wave dengan temperatur yang sudah mencapai 37 juga sampai dengan 39 Celsius degrees. Dan ini juga memang kita melihat adanya faktor yang yaitu untuk memboost coal demand-nya ini, karena memang untuk dari negaranya sendiri ini coal based power plant-nya ini mengkontribusikan 45% daripada electricity mix-nya di dalam negaranya itu tersebut. Jadi memang overall kita melihat dekat-dekat ini terkait dengan cuaca baik di negara Asia Pasifik itu dan juga Southeast Asia dilanda oleh kepanasan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahunnya sebelumnya, sehingga memang untuk power generation-nya dekat-dekat ini kita melihat akan lebih naik, sehingga juga akan meningkatkan permintaan untuk batu bara thermal di kawasan at least Asia Pasifik. Next. Dari sisi supply, memang kita terakhir melihat ya dari Cina sendiri memang telah meningkatkan importnya, terutama itu dari Australia. Dan memang pergerakannya sedikit, kita melihat bahwa dari Indonesia sendiri, yaitu freight rate-nya itu ada pengurangan sedikit, karena memang itu juga dialasankan di tepet demand daripada yang mulai inventory di Cina itu juga mulai meningkat. Jadi memang ke depannya ini kita melihat walaupun sebenarnya dari sisi power generation-nya ini meningkat dan juga coal demand-nya meningkat, kita juga punya salah satu concern, yaitu sebenarnya bisa jadi ke depannya di tengah inventory yang sedang
tinggi-tinggi sekarang, coal demand ini dari Indonesia akan menjadi terbalancing sedikit, di mana ini akan menurun sedikit karena memang dari shipping cost-nya sendiri dari Indonesia ke South China itu sudah turun menjadi sudah turun 16% menjadi $6,1 per ton, yang itu juga mengindikasikan bahwa sebenarnya ada rebalancing terkait dengan demand dari coal di Australia, baik itu juga Rusia dan juga kemudian di Indonesia. Next. Ya, terkait dengan harganya sendiri, ini memang kalau misalkan kita ngelihat dari average tahun 2023 di second Q 2023 itu dicatat di level 161 dan juga itu memang sudah minus 66% untuk di bulan Juni kemarin secara year to date. Dan namun untuk Indonesia High CV Coal sendiri yaitu ICI4 itu masih steady di level 73 sampai dengan 75 ton di 2 bulan terakhir sampai dengan sekarang. Dan kita expect sebetulnya ini pressure-nya sudah mulai termoderate ke depannya, sehingga memang untuk harganya kita masih expect akan ada di level kisaran yang mungkin nanti setelah slide ini kita gambarkan. Next. Ya, jadi terkait dengan harganya tadi, kita masih maintain base case scenario kita untuk 2023 itu di average di 175, di mana dengan Q3 dan Q4 sendiri ada di level 127 sampai dengan $131 per ton, di mana ini di Q3 sendiri kita masih melihat sebetulnya untuk Cina sendiri ini recovery daripada ekonominya masih sedikit lambat, namun juga dengan adanya stimulus-stimulus yang memang sudah dicanangkan oleh government-nya itu mulai picking up sedikit ya terlihat. Dan kemudian juga di mana translasinya daripada stimulus yang sudah dicanangkan dari Cina ini di Q4 juga nantinya akan meningkat. Kemudian juga dari dasar itu kita melihat dengan aktivitas ekonomi dan juga cuaca dan juga memang stockpiling terkait dengan winter season nantinya di Q4 sendiri kita melihat adanya kenaikan demand daripada batu bara, sehingga memang juga itu akan menopang harga walaupun tidak akan signifikan untuk mencapai level yang sampai dengan sebelum di 2022 kemarin, di mana memang harga batu bara sedang peak-peaknya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, kembali ke Glenda dan selamat pagi sahabat Mirai Aset semua.